Harus. Kebaikan harus digenjot. Ya. Malu kita dengan Nabi Muhammad SAW. Pak, kita bisa lihat di medsos yang banyak konten negatif atau konten positif. Sedikit-dikit masalah pelakor, masalah ngerebut istri orang di-upload ke FB. Na'udzubillah min. Ya Allah ya Rabbi. Oleh sebab itu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya saya hadapkan dulu sebentar ini. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, HP ini semacam pisau. Kadang bisa kita gunakan untuk akikah, menyembelih ayam, menyembelih kambing. Tapi mohon maaf, ada juga yang salah menggunakannya. Betul apa betul? Betul apa betul? Pisau digunakan untuk melukai diri sendiri, stres. Yang terjadi apa? Disayatnya urat nadinya. Na'udzubillah min. Oleh itu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bijak menggunakan HP ini dengan sebaik-baik mungkin. Jangan-jangan dengan adanya HP ini adalah salah satu jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. HP itu para hadirin sesuai dengan algoritmanya. Kalau kita follow, nah tahu follow ya? Halo, Bu, follow tahu ya Bu? Mohon maaf, follow artinya kita ikut. Kalau kita ikut dengan kita follow Ustadz Abdul Somad, kita follow Ustadz Adi Hidayat, kita follow IG-nya Habib Umar bin Hafiz, kita ikuti follow para habaib. Insya Allah konten kita yang ada di HP itu tentang kebaikan, mengajak kita cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang di sana konten-konten yang negatif. Itu pentingnya. Kalau kita ikut dengan orang-orang yang soleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ini sudah masuk live streaming ini ya di TikTok saya. Nanti di YouTube saya akan upload. Mohon izin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Selanjutnya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para kiai, para habaib, dalam satu tahun kita akan merasakan perayaan-perayaan. Ada namanya perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus cinta kepada Indonesia ini. Didesain seperti itu supaya apa? Supaya kita ingat dengan peristiwa yang sangat penting ini. Isra Mi'raj. Supaya apa? Supaya kita tahu akan sholat. Adanya peringatan Maulid Nabi
supaya kita kenal dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kepada pengurus musala Ar-Radiyah, ya, Ar-Radiyah ini mudah-mudahan selalu istiqomah mengadakan acara seperti ini. Pak, mohon maaf, kita ini kadang-kadang sering lupa, Pak. Kalau kita tidak diingatkan dengan perayaan, namanya aja peringatan. Ingat, kita diingati lagi. Ya. Adanya Isra Mi'raj, kita diingati lagi pentingnya sholat. Adanya Maulid, kita diingati lagi pentingnya kita kenal dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini sering lupa. Kadang-kadang kunci motor ditaruh di mana itu lupa. Tapi setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamd. Oh iya, kunci motor tadi ditaruh di kamar mandi. Kadang pada saat sholat baru ingat bahwa kuncinya ada di kamar mandi. Nah, inilah maka kita sama-sama watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kita saling mengingatkan peristiwa penting ini. Pertama adalah sholat, yang kedua adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didawamkan, dilazimkan agar kita semuanya yang hadir di sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah, terima kasih kepada para pengurus, begitu juga donatur yang sudah memberikan segala macam dari buah-buahan, dari minuman. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan yang sedikit, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan senyuman. Kita ketemu dengan saudara saja, dengan tetangga saja, kalau kita sama-sama saling senyum, saling sapa, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatabassam ila akhika shadaqah. Senyum saja, Pak. Senyum saja, Pak. Itu dianggap sedekah. Masya Allah. Makanya na'udzubillah min zalik, jangan sampai ada satu pun di antara kita ini masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min. Kenapa? Senyum saja sedekah. Jangan kita meremehkan kebaikan hanya walaupun dengan senyuman. Senyum saja dianggap Allah sedekah, apalagi ada jeruk. Siapa donaturnya ini Pak Haji? Loh iya. Apalagi ada kelengkeng, apalagi ada Allahumma sholli ala Sayyidina. Senyum saja sedekah, apalagi dikasihkan anggur, kelengkeng, ini dan sebagainya. Apalagi ada nasi, mengganjal perut kita. Makanya di sebuah hadis Nabi Muhammad SAW
berbunyi bahwasanya cegahlah ittaqun nar, cegahlah dirimu dari api neraka walaupun hanya sedekah separuh dari biji kurma. Separuh dari kurma saja itu mencegah diri kita dari api neraka. Separuh, Pak. Bayangkan biji kurma itu semana. Nih kurma dibagi dua, kita kasihkan ke saudara kita. Itu dapat mencegah diri kita dari api neraka. Ya Allah ya Rabbi, tahu ya kurma segini ukurannya, setengahnya saja bisa mencegah diri kita dari api neraka, apalagi satu ini, satu jeruk. Ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah, mudah gak kita masuk surga? Mudah gak kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah. Ya Rabbi bil sidana wal firlana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Manusia idolaku, orang semangat. Ulangi lagi. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa. Yang di belakang ayo semuanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyarankan ketika Anda memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya. Disuruh perbanyak kuahnya. Apa maksudnya Nabi untuk memperbanyak kuahnya? Agar bisa dibagikan tetangga. Agar bisa dibagikan tetangga sebelah kanan, tetangga sebelah kiri, tetangga di belakang, tetangga di depan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rasulullah. Nyaman gak? Nyaman gak kita jadi umatnya Nabi Muhammad? Nyaman benar kata orang Banjar. Nyaman benar. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama ngecas. Kita ngecas hati kita, jiwa kita, agar selalu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya itu tidak lain karena cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kurang apa lagi cintanya Nabi Muhammad kepada kita? Jelas sudah Pak. Cintanya Nabi kepada kita tidak usah diragukan lagi Pak. Bayangkan Pak, 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu sudah ada yang memikirkan kita Pak. Sudah ada yang memikirkan kita Bu. Kok bisa Ustaz? Iya, itulah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memikirkan kita pada saat menghadapi sakaratul maut.
Ada yang sudah pernah menghadapi sakaratul maut, Bapak? Pak Ustadz? Pak Ustadz sudah menghadapi sakaratul maut? Pak Ketua, Pak Haji, mudah-mudahan kita dimudahkan menghadapi sakaratul maut. Dan di akhir hayat kita selalu mengucapkan kalimat, ikutin saya sama-sama. La ilaha illallah. Mohon maaf, dipejamkan matanya. Sama-sama, 1, 2, 3. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Amin. Kita husnul khotimah. Nah, Nabi Muhammad mengucapkan pada akhir hayat hidup beliau, ummati, ummati, ummati. Bayangkan 3 kali beliau ucapkan itu pada saat menghadapi sakaratul maut. Yang beliau pikirkan adalah umatnya, bukan istri beliau, Pak, bukan anak beliau yang beliau pikirkan, akan tetapi kita yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saking sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, tapi kadang-kadang kita tidak sayang kepada beliau. Mohon maaf, ketika kita masuk kamar mandi pakai menggunakan kaki, Kak. Betul apa betul? Seharusnya ketika kita masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri, keluar kamar mandi menggunakan kaki kaki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini 1400 tahun yang lalu sudah Nabi memikirkan kita. Yang hadir di musola Ar-Radiyah ini, inilah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, ayo ya, mari kita sama-sama kita kerjakan bareng. Bagaimana kita mendapatkan ilmu dari sunnahnya Nabi Muhammad? Yaitu hadir di majelis taklim. Apa itu lagi lagunya itu orang cuy? Insyaallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kumpulon orang-orang soleh. Gimana lagunya? Apa? Pak Haji Ngabidin lupa saya orang Banjar ya masalahnya. Obat hati. Ibu bisa lanjutkan nyanyi. Ayo sama-sama. Ya silakan. Ada yang bisa? Ayo dapat door prize. Alhamdulillah. Mana yang bisa nyanyi tadi? Bu. Ayo Bu. Bu, ini Allah lihat ini. Rasulullah ini menyaksikan bahwasanya ada hamba Allah yang hafal dengan lagu Tombo Hati. Buat apa-apa, moga. Ya, kita dengar. Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam diisyarat. Yang ketiga, dengan orang soleh. Yang keempat, sholat malam diisyarat. Tapi ya nggak apa-apa, dapat door prize. Alhamdulillah.
Ya, kita kumpul dengan orang-orang soleh, kita ikut menjadi kita kumpul dengan orang-orang penjual parfum, kita akan ikut menjadi insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ini salah satu buktinya bahwa Nabi cinta kepada kita. Ummati, ummati, ummati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Kenapa? Rebutan kan? Masih banyak insya Allah. Nah, ada juga hadis Nabi, tahadu tahabu, yang mana artinya salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kita akan saling mencintai. Contohnya tadi, dapat hadiah. Ya. Ada yang lagi berbahagia, berikan hadiah. Insya Allah akan diingat kebaikan kita. Ya, pasti akan diingat. Ini salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahabu, salinglah kalian memberikan hadiah, maka akan saling mencintai di antara kalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini yang pertama. Lalu cinta mana lagi yang Nabi berikan kepada kita? Ada namanya peristiwa pada saat itu ada segerombolan umat. Pada hari kiamat nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka minta pertolongan. Gerombolan ini, Pak. Akhirnya mereka gerombolan ini mendatangi Nabi Adam. Datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, tolong mintakan pertolongan kepada Tuhanmu, wahai Nabi Adam. Apa jawaban Nabi Adam? Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan pertolongan kepada Anda karena doa saya sudah selesai pada saat berada di dunia. Kelompok ini sudah menghadap ke Nabi Adam, lalu mereka kembali lagi menuju Nabi Nuh alaihissalam, minta pertolongan lagi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Namun apa yang terjadi? Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa melakukan pertolongan kepada kelompok ini. Akhirnya mereka mempunyai inisiatif untuk pergi kepada Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa, kelompok ini juga ditolak pertolongannya oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa pun tidak bisa memberikan pertolongan kepada kelompok ini. Lalu datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun tidak bisa memberikan pertolongan kepada kelompok ini. Dan yang terakhir, datanglah mereka kepada siapa? Kepada siapa, Bapak? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat menghadap Nabi Muhammad SAW, kelompok ini minta pertolongan. Lalu Nabi Muhammad SAW menghadap menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Muhammad menjatuhkan badannya, dia sujud di hadapan Allah.
Kata Allah apa? Irfa ra'sak ya Muhammad. Masih tetap sujud Nabi Muhammad. Irfa ya ra'sak ya Muhammad. Angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad. Sampai 3 kali Allah berkata itu kepada Nabi Muhammad. Diangkatlah kepalanya. Sal tu'ta wasfa'tu syafa', mintalah kepadaku akan kuberi. Wasfa', mintalah syafaat kepadaku akan kuberikan syafaat, kata Allah. Lalu Nabi Muhammad menjawab, ummati, ummati, ummati. Siapa lagi yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad kalau bukan kita? Umatku, umatku, umatku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya, ini 2 peristiwa menandakan cintanya Nabi kepada kita. Masih banyak, Pak. Bukti cintanya Nabi kepada kita itu banyak sekali. Namun, ayo bergegas kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah membuktikan cintanya kepada umatnya, tinggal kita lagi bergegas untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tak kenal maka tak sayang. Ini paten. Tak kenal kita tak sayang. Kalau kita nggak kenal Nabi, bagaimana kita mau cinta kepada Nabi? Kalau kita tidak pernah membaca hadis Bukhari, Sahih Bukhari, hadis-hadisnya Nabi Muhammad, perilakunya Nabi Muhammad kepada kaum kafir, bagaimana kita mau cinta? Begitu juga Bapak, bagaimana Bapak mau nikahi istri kalau Bapak nggak kenal, nggak cinta, bagaimana? Nonsen, nggak ada gunanya. Makanya ada sebuah pernikahan yang disatukan antara laki-laki dan perempuan karena apa? Karena kenal dan cinta. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sudah kenal, maka kita akan sayang. Nih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita sayang ketika kita goreng nasi goreng, apa? Misal kita buatkan nasi goreng buat anak kita, baca salawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kapanpun kita, salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Abdul Somad, barusan berapa bulan yang lalu saya ketemu beliau di Pekanbaru di Riau. Kurang apa lagi, beliau sudah profesor, sudah diakui sebagai ulama internasional. Bahkan setiap pekan beliau ada ke Brunei dan lain sebagainya.
Tapi coba bayangkan apa yang dilakukan oleh ibunya Ustadz Abdul Somad. Beliau menceritakan Ustadz Abdul Somad bahwa ibunya dulu ketika mencuci pakaiannya anaknya Ustadz Abdul Somad mengucapkan salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya jadi anaknya jadi anak yang soleh, jadi anak yang alim. Ini bukti, Pak. Itu yang diceritakan Ustaz Abdul Somad. Dan alhamdulillah, Pak, ini cerita pengalaman saya pribadi, Pak. Saya dulu waktu umur 10 tahun, Bapak kenal dengan motor R-King ya. R-King itu tahun berapaan tuh, Pak? 90-an. Bapak saya tukang ojek, Pak. Jadi rumah saya di Ramayana ngantar ibu saya ke Karangrejo. Dulu, Pak, masih kecil. Masih kecil, ini cerita. Dan saya alami itu. Jadi satu motor R-King itu ada 5 orang. Bapak saya, ya 5 orang. Jadi tangki di depan itu saya duduk paling depan. Tangki depan ya. Kalau kita duduk di situ kena penutup tangkinya itu ya kan? Saya di depan. Baru setelah saya di belakang itu bapak saya. Adik saya 2 di belakang, baru ibu. Jadi satu R-King itu 5 orang. Bapak ini punya prinsip. Ini motor, nak, kalau kamu nggak baca sholawat, kalau kamu nggak baca sholawat, Andri, Adi, Dian, nggak akan nyala nih motor. Nggak dijalankan sama bapak kalau kita nggak baca sholawat. Dulu, Pak. Jadi kalau kita ngantuk, tertidur, terdiam, ya, diam juga motornya. Nggak jalan-jalan, kapan sampainya? Jadi kalau mau jalan itu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. 3 orang di atas motor itu baca salawat, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Orang sebelah bingung ngapain anak itu. Didikan bapak saya dulu seperti itu. Naik motor nggak akan nyala motornya ini kecuali kalau Anda anak-anaknya baca salawat, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Dan beliau sudah almarhum. 2010 kemarin beliau almarhum. Sampai sekarang tertanam, terdidik kita cinta sholat, sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Angkat tangannya, ya Rabbi bil waghfir lana ma madha karami ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sudah jam 9 lewat 15 menit. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah keluar dari mushola ini, ayo kita praktekkan. Nah, banyak-banyak membaca sholawat. Ya. Banyak-banyak membaca sholawat. Terserah Bapak mau mendidiknya seperti apa, Ibu mau mendidiknya seperti apa. Misalnya ibu lagi menanak nasi, bacakan sholawat naria, bagus. Bacakan sholawat tibil qulub, bagus. Sebelum tidur bisikin anak,
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagus. Supaya nanti anak kita sudah dewasa, tertanam di dalam dirinya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir Pak, ini salah satu bukti cinta Nabi Muhammad kepada kita. Ya, pada saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad, pada saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad ingin berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu, didampingi oleh malaikat Jibril, mau masuk ke suatu tempat, ternyata apa yang terjadi Pak? Ini Nabi Muhammad, ini malaikat Jibril ketika ingin masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana konon Jibril ini Pak punya sayap bisa menutupi bumi, saking besarnya. Tapi ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Jibril ini lama-lama semakin kecil. Mulai mendekat lagi ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata lama kelama malaikat Jibril ini akan terbakar. Lalu sampai saat itu malaikat Jibril sudah sampai sini aja, wahai wali, wahai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak sanggup untuk menemani Anda masuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak jadi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Pak ya, ini harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Bu, masih semangat tidak? Siap nanti kalau goreng-goreng baca sholawat? Siap nanti kalau buat Soto Makassar baca sholawat? Potong bambu lagi, potong lombang pakai sholawat? Siap, insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Ceritanya Nabi Muhammad sampai ingin bertemu dengan Allah. Apa ucapan pertama kali bertemu Allah? At-tahiyatul mubarakatus sholawatun thayyibatu. Siapa yang bisa sini anak-anakku? Ya, sini. Ya, sini sayang, sini. Yang angkat tangan sini ke depan dapat hadiah. Ayo. Sini. Ah, sini. Patah sini patah. Coba hafal enggak soal sini. Mana? Oh ya, sini sana. Sini. Iya, lupa masih banyak hadiahnya. Baca ya. Dulu. Baca. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir nah. Ya, bismillah. Ini nah. Oh, bisa.
Iya, alhamdulillah. Mana tadi? Oh ini ya. Terima kasih sayang. Ya. Oke Pak, sama-sama kita membaca doa tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya dengan hati yang sangat dalam, jiwa yang bersih, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul Tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ini yang pertama kali diucapkan Nabi kepada Allah. Nabi Musa Pak ingin berjumpa dengan Allah, nggak bisa, mental. Disuruh lihat gunung Nabi Musa, mental, nggak bisa lihat. Maka satu-satunya Nabi yang bertemu dengan Allah tidak lain kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diucapkan Nabi, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesianya, at-tahiyatul, segala penghormatan, at-tahiyatul mubarakatuh, segala kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, sholawatun, segala pujian-pujian, at-thayyibatu, segala yang baik-baik, hanya untuk Allah. Hanya Allah yang kita puji. Maka mohon maaf, ketika kita melaksanakan sholat, ya, sholat sunnah misalnya, perhatikan tasyahud akhirnya, rasakan lebih dalam bahwa kita saat itu sedang dialog dengan Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah. Kita sedang mengucapkan salam kepada Allah yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan diri kita, yang mengasih napas untuk kita, yang memberikan mata untuk kita. Dan sampai saat ini Allah tidak pernah nagih bulanan mata yang Allah berikan kepada kita. Pernah Pak ditagih bulanan untuk bayar mata? Pernah kita ditagih oleh Allah untuk bayar kepala? Pernah ditagih oleh Allah untuk dibayarkan jantung kita? Allah tidak pernah nagih Pak. Itu diberikan Allah secara gratis. Maka rasakan ketika kita sholat itu bacaan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatun. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Nabi Muhammad berujar seperti itu. Lalu dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yang jawab. Lalu dibalas lagi. Nah, disinilah tanda bahwa Nabi tidak egois. Nabi tidak egois. Nabi tidak memikirkan diri sendiri, akan tetapi beliau mengaitkan, mengikutkan kita. Di sana ada salam buat kita dan juga hamba-hamba soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin.
Ternyata ketika Nabi bertemu dengan Allah, masih juga sayang, masih juga cinta sama kita. Salamnya diikutkan juga nama kita. Kita adalah orang-orang soleh, hamba-hamba soleh, disampaikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Ini bukti cintanya Nabi kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu semuanya menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya 1, 2, 3. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadatain itu jawaban semuanya. Alhamdulillah. Maka para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi yang tadi saya maksud, dalam 1 tahun ada 2 perayaan yang kita ingat-ingat, yang kita peringatkan. Isra Mi'raj adalah sholat, dan yang kedua adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Monggo Ketua terus semarakkan, istiqomahkan Pak Haji Ngabidin. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibarat kita ini Pak, kita punya 5 rukun Islam, ada 5, betul nggih? Pertama apa? Syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah puasa. Yang keempat adalah zakat. Yang kelima adalah haji. Anggap saya megang ini nih. Misal saya pribadi, ya, saya belum haji, lepas 1. 2, saya belum zakat, lepas 1. Saya belum puasa Ramadan, aduh mau jatuh udah ini. Saya lepas 3 unsur ini saya tidak mengerjakan sama sekali. Haji iya tidak, puasa Ramadan tidak, apalagi tadi zakat juga tidak. Tinggal 2 pegangan kita. Kira-kira kalau kita lepas syahadatnya, jatuh nggak ini air? Kalau kita lepas sholatnya, jatuh nggak ini gelas? Basah, akan membanjiri sajadah. Maka jangan sampai kita tinggalkan syahadat, sholat, apalagi yang 5 waktu. Jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu. Ya, Ustadz, saya bangunnya jam 7, boleh nggak saya sholat subuh? Boleh. Tapi besok jangan diulangi lagi, bro. Guys, begadang main Mobile Legends, main FF, buka story WA orang, sampai jam 3 malam belum tidur. Ya pastinya dia kesiangan bangun jam 8. Bangun-bangun sudah terang. Boleh gak saya sholat? Tetap sholat. Sholat subuh tetap. Karena apa? Kita meninggalkan sholat, itu adalah utang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Utang itu tidak bisa akan lunas kecuali kalau sudah dilaksanakan. Betul nggih, Bu? Betul nggih, Bu? Jangan tinggalkan jangan tinggalkan sholawat juga. Sholat di dalamnya ada sholat. Kalau tidak ada sholawat di dalam sholat, maka sholatnya tidak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka sholat
ya, sholawat, ya, jangan lupa kita terus belajar mencari ilmu agama tentang keindahan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir sudah ini. 3 menit lagi sudah terakhir banget. Bapak, Ibu, ini dikatakan Nabi ini adalah raudhatun min riyadil jinan. Ini adalah taman-taman surga di dunia. Jadi setelah keluar dari musola Ar-Rawdiyah ini, keluar dari majelis ini, keluar dari peringatan Maulid Nabi ini, tolong bawa juga surga ini ke rumah kita. Tadi sebelum mengadakan peringatan Maulid ini sempat cekcok dengan suami istri. Dengan istri, tolong setelah ini akur, hubungan baik lagi. Tadi lagi cekcok sama anak, tolong habis ini bawa surga ke rumah kita. Ini sering seperti itu, ya. Jadi efek majelisnya nggak ada sama sekali untuk di rumah. Nauzubillah min. Di musola dijadikannya surga, akan tetapi di rumahnya dijadikan neraka. Balance nggak? Tidak balance. Ketika kita hadir di majelis ini, di musola ini, maka ayo kita jadikan surga juga di rumah kita. Tadi kita marah-marah dengan anak-anak kita. Setelah kita hadir di majelis ini, ayo datangin anak kita. Kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Paham Bu? Bapak paham Pak? Ayo, musola sudah kita jadikan surga. Sekarang rumah kita jadikan surga. Mudah-mudahan menjadi keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ketika kita mati nanti, jangan sampai anak kita menyetelkan Al-Quran dari HP-nya surat Yasin disetel, tetapi anak kita membacakan surat Yasin dengan lidahnya, dengan keringatnya, dengan suaranya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa berkah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di rumah akan kita jadikan surga. Baiti jannati, rumahku surgaku. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada salah kata itu datang dari diri saya pribadi, dan apabila ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih banyak nanti. Oh, iya. Terima kasih kami haturkan kepada Ustaz Andrea Menasi atas materi yang disampaikan. Masya Allah, begitu banyak suri tauladan yang bisa bahkan sebenarnya harus untuk kita pelajari dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita dapat menjadi pribadi yang unggul, baik untuk diri sendiri dan agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan lantunan doa penutup dari Al-Mukarram Ustaz Andrea Menasi. Kepada Ustaz dipersilakan. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil uquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ila Al-Fatiha.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Para hadirin